Sebanyak 5 orang penari cantik yang masih perawan, menggelar tarian sakral di sebuah punden keramat. Dipercaya ritual tarian tersebut bisa membuat roh gaib pedanyangan punden desa merasa senang. Dan masyarakat desa bisa merasa hidup tentram, tercukupi kebutuhan pangan, sandang, dan papan. Lalu seperti apa rangkaian tradisi sakral itu? Setiap bulan Suro di tahun Jawa, masyarakat desa Bendan, Banyudono, Boyolali, Jateng, selalu menggelar tradisi sakral ini. Khususnya bagi masyarakat di Duku Puluhan. Tradisi ini dinamakan upacara merti desa atau merti dusun. Saking sakralnya tradisi ini, rangkaian ritualnya memakan waktu hingga 3 hari 3 malam lamanya. Untuk tahun 2022 ini, dipilih mulai tanggal 18 hingga tanggal 20 Agustus. Merti dusun sendiri, secara umum kerap disebut merti desa, dan hakikat sama dengan bersih desa, yaitu kegiatan yang bermakna simbol rasa syukur kepada Sang Pencipta alam semesta, atas semua karunia yang telah diberikan kepada manusia dan semua makhluknya. Karunia tersebut bisa berupa rejeki, keselamatan, ketentraman, serta keharmonisan dalam hidup. Tak ada yang tahu dengan pasti sejak kapan tradisi merti desa tersebut dimulai. Namun menurut sesepuh dusun Puluhan, yaitu Bapak Mujiono Sarto Pawiro, tradisi ini diyakini sudah diadakan jauh sebelum agama-agama baru belum lahir atau belum masuk ke desa setempat. Mungkin sudah ada sejak nenek moyang atau leluhur kami, yang dulu hanya mengenal kepercayaan atau agama Kapitayan, yaitu agama atau kepercayaan asli masyarakat Jawa jauh sebelum agama-agama baru seperti sekarang lahir atau masuk, ujar Mujiono saat membuka sambutan dalam sesi acara kenduri massal, atau gelar ambengan berupa hidangan kenduren. Uniknya hidangan kenduri itu digelar sepanjang kurang lebih 500 meter di Jalan Utama Duku Puluhan pada hari Jumat malam, tanggal 19 Agustus tahun 2022. Masyarakat Duku Puluhan dari generasi ke generasi, selalu menggelar tradisi merti dusun tersebut. Meskipun seiring perjalanan waktu, sempat juga mereka terpaksa tidak bisa menggelar acara itu, karena kondisi politik dan ekonomi yang tidak pasti, atau tidak mendukung. Namun sejak pandemi COVID-19 melanda beberapa tahun lalu, justru warga semakin membulatkan tekad untuk terus nguri-uri tradisi luhur tersebut. Meskipun hanya digelar dengan cara sederhana, warga desa tetap bersemangat untuk menggelarnya. Nah di tahun 2022 ini, warga bersyukur bisa menggelar tradisi merti desa atau merti dusun dengan sempurna. Artinya rangkaian acara dan ritual yang digelar bisa terpenuhi dan dilaksanakan semua dengan lancar tanpa kurang suatu apapun. Pada hari pertama, dilakukan kerja bakti membersihkan punden atau pedanyangan desa. Punden yang dikenal dengan nama Punden Eyang Tabel ini, memiliki sekitar 5 batu keramat. Masing-masing dipercaya atau Merti desa menika saking menawi nggih dereng wonten agama sanes menika namung wontenipun menawi kala riyin nggih Kapitayan menika manjing wonten namunipun sekitar 5 batu keramat. Masing-masing dipercaya atau dihuni oleh roh gaib. Di antaranya Eyang atau Kiai Tabel dan Nyai Tabel, Kiai Sido Dikromo dan Nyai Sudo Dikromo, lalu juga Kiai Brojojoyo. Masing-masing batu diberi sesaji dan diberi selimut dari kain putih untuk penghormatan dan wujud syukur warga, sambung Mujiono saat berada di punden. Roh-roh gaib atau cikal bakal leluhur desa tersebut, selama ini selalu ikut nyengkuyung atau mendukung masyarakat desa. Tujuannya agar bisa hidup lebih baik lewat sarana-sarana kegiatan, atau komunikasi spiritual warga di punden tersebut. Termasuk juga dalam acara tradisi merti desa kali ini. Selanjutnya, pada malam harinya digelar doa bersama atau zikir di makam warga yaitu di makam Jatiloyo. Keesokan harinya warga bergotong royong membuat panggung untuk pentas wayang kulit yang akan digelar sebagai penutup upacara merti desa pada hari terakhir. Namun malam harinya, terdapat ritual yang juga dianggap penting, yaitu kenduren massal, yang digelar di sepanjang jalan utama desa atau duku setempat. Dalam acara ini, diundang semua sesepuh desa, tokoh masyarakat desa, juru kunci punden desa, serta beberapa pejabat pemerintahan setingkat kecamatan hingga pemerintahan desa. Ratusan menu kenduren digelar, ada yang khas dari menu kenduren ini, yaitu sajian nasi golong, atau nasi berbentuk bulat-bulat kecil yang bersanding dengan tumpeng dan ayam panggang. Selain itu juga beraneka macam hidangan dari hasil bumi lainnya. Di sela-sela acara, beberapa tokoh warga desa dan pejabat pemerintahan desa menyempatkan diri menuju punden, yaitu mengirim doa untuk semua leluhur desa. Dipandu oleh Mbah Warjimin sebagai juru kuncen punden, satu demi satu mengucapkan doa sekaligus janji, agar terus setia dalam melestarikan tradisi luhur tersebut. Ritual khusus tersebut juga dipercaya bisa membuat harmonis hubungan antara pemerintahan desa dengan kehidupan masyarakatnya. Sehingga semua masalah yang timbul bisa dipecahkan secara kekeluargaan dan gotong royong.
Menurut Camat Banyudono, yaitu Jarod Purnama, tradisi merti dusun itu sendiri bisa dipakai sebagai sarana dan media komunikasi antar warga. Sehingga semua permasalahan atau berbagai persoalan bisa ditampung atau mungkin bisa dipecahkan secara bersama-sama. Tradisi merti dusun inilah yang sejak dulu atau sejak zaman leluhur kita, sudah dipakai sebagai sarana strategis untuk berbagi tentang semua hal yang terkait dengan masalah atau kegiatan warga desa, ujar Jarod Purnama dalam sambutan acara kenduren massal tersebut. Di puncak acara kenduren, semua warga yang hadir kembul bareng, atau makan bersama dengan semua menu kenduri yang tersaji. Sehingga suasana Satunggaling sarono. Dengan adanya kita bisa berkumpul seperti ini, kita bisa berkomunikasi, kita saling sharing, menyampaikan permasalahan-permasalahan yang ada. Sarana-sarana komunikasi seperti ini yang sejak dulu sebenarnya sudah dibangun oleh para pendahulu kita. Ayam mesti serang kok. saji. Sehingga suasana tampak guyup sekaligus sangat gayeng. Pada hari terakhir, atau hari Sabtu tanggal 20 Agustus tahun 2022, dilanjut dengan ritual yang juga sangat penting, yaitu penanaman kepala kambing jantan, di pojok atau perempatan batas desa. Ritual ini maknanya sangat dalam, terkait dengan sesaji spiritual, dan dipercaya bisa menghalau segala jenis mara bahaya ataupun semua bencana yang akan masuk ke desa. Selain kepala, juga kaki dan kulit kambing yang kami tanam. Tujuannya untuk mencegah semua sengkala negatif yang datang, sehingga semua bencana itu bisa dihadang, atau menjadi mainan dari para lelembut yang hidup di sini. Misalnya oleh jin, setan, dan perewangan yang lain, papar Mujianto, selaku panitia bidang spiritual dalam tradisi tersebut. Lokasi yang dipilih untuk penanaman tersebut, dianggap mempunyai aura aktif. Selama 5 tahun terakhir, total sudah ada 5 titik yang ditanami oleh kepala kambing jantan itu, yaitu barat, timur, utara, selatan dan tengah. Dengan ritual tersebut, juga dipercaya rejeki warga desa akan tetap lancar dan mengalir dari segala penjuru. Siang hari sekitar pukul 1, acara masih berlanjut dengan kirap budaya dan berbagai atraksi kesenian, khas potensi warga Duku Puluhan sendiri. Misalnya beragam tarian bocah, paduan suara, hingga atraksi senin lainnya. Namun yang paling menarik, adalah kirap budaya di mana terdapat sekitar 3 ekor gunungan inti yang diarak dalam kirap tersebut. Gunungan tersebut berisi bermacam hasil bumi, serta beberapa benda termasuk uang dan perhiasan emas yang melambangkan kelimpahan rejeki warga desa. Di penghujung kirap, gunungan tersebut diperebutkan oleh semua warga desa yang hadir. Tradisi rebutan gunungan ini, sebagai simbol rasa syukur atas rejeki yang diterima oleh warga desa. Sekaligus juga simbol kerja keras dari semua warga desa, yang selalu berjuang untuk kebaikan serta peningkatan kualitas hidup warga desanya. Namun sebelum menjadi rebutan, ada satu gunungan kirap yang dibawa tolak bala. Ring itu istilah mengitari, membentengi. Mudah-mudahan bisa terbentengi dari segala musibah, sehingga mendapat keselamatan dunia akhirat untuk semua warga. Itu diambil kepala, kaki sama kulitnya, lalu ditanam di lubang yang sudah disiapkan dengan tujuan untuk mencegah sangkakala yang hadir. Jikalau ada sangkakala yang hadir, itu berdiam di sini dan itu untuk bermain para lelembut itu, jadi tidak bisa mengganggu warga masyarakat sini. Itu sudah dilaksanakan selama 5 tahun ini setiap tahun. bawa ke punden desa. Gunungan ini berisi beberapa sesaji, yaitu nasi tumpeng, ayam bakar, cok bakal, dan lain-lain. Dan dianggap mewakili sedekah dan wujud rasa syukur warga desa kepada semua penguasa alam, terutama dengan Tuhan Yang Maha Esa lewat komunikasi gaib dengan roh atau spiritual punden desa. Selama sedekah ke punden dilakukan, juga diiringi tarian bedayan oleh 5 orang penari perawan desa. Konon, tarian ini juga sebagai pelengkap ritual sesaji atau sedekah ke punden desa. Sehingga, maksud dan tujuan sedekah sesaji tersebut, bisa diterima dengan lancar oleh gaib punden desa. Menurut Kepala Desa Bendan, yaitu, Mas Teguh Rahayu, sangat mengapresiasi tradisi merti desa atau merti dusun yang dilakukan di wilayah RT.
12 RW 03 Duku Puluhan tersebut, karena merupakan kegiatan rutin yang sangat menjunjung tinggi kearifan lokal yang ada. Dengan adanya kegiatan Merti Dusun atau Merti Desa ini, masyarakat bisa mengungkapkan rasa syukur dengan cara unik. Sekaligus bisa melestarikan budaya leluhur, karena bisa mengemas dalam sebuah kegiatan seni dan budaya yang termasuk dalam adat istiadat desa yang sangat adiluhung, ujar Mas Teguh Rahayu di sela-sela acara kirap budaya tersebut. Ia juga berharap acara tersebut dapat terus dilestarikan sampai kapanpun, serta bisa menjadi ikon budaya sekaligus menjadi ciri adat dan istiadat khas desa. Bahkan bisa dikembangkan menjadi potensi wisata dari Desa Bendan pada umumnya. Upacara Merti Dusun tersebut ditutup dengan pentas wayang kulit di malam harinya. Itulah sekilas tentang sebuah tradisi luhur yang masih terus lestari di tengah peradaban global seperti sekarang. Sebuah tradisi yang syarat dengan makna kearifan lokal, serta nilai-nilai positif yang masih diperlukan bagi kehidupan masyarakat desa. Paling tidak bagi masyarakat desa setempat, tradisi itu akan terus dilestarikan dari waktu ke waktu. Sumber, Majalah Kisah Nyata. Apresiasi dari kegiatan yang ada di masyarakat, khususnya di Dusun Puluhan, RT 12 RW 3 ini, yang telah mengadakan acara Merti Dusun atau Bersih Desa, yang merupakan suatu acara rutin bagi masyarakat Dusun Puluhan, di mana melalui kegiatan ini merupakan suatu perwujudan masyarakat Puluhan mengaturkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan juga melaksanakan kegiatan-kegiatan yang menjadi adat istiadat di desa kami. Harapan kami untuk kegiatan rutin Bersih Dusun atau Merti Dusun di Dukuh ini dapat lestari, dapat berjalan dari waktu ke waktu, dan semoga dengan kegiatan ini menjadikan ikon atau merupakan ciri budaya adat istiadat bagi desa kami dan merupakan salah satu ciri adat istiadat di desa Puluhan. Bisa ikut serta dalam acara Merti Desa Puluhan ini, hitung-hitung nggih ngeliuri budaya Jawi, nggih hitungannya bangga, senang bisa nari budaya dalam ritual ini. Untuk harapannya, nggih semoga teman-teman di desa ini bisa terus menjunjung budaya Jawa, terkhusus di tarian maupun kebudayaan yang lain, bisa diteruskan. Oke, matur nuwun.
Ya, saya rasa untuk acara-acara semacam ini perlu ditumbuh kembangkan lagi karena ini adalah satu bentuk penguatan budaya tradisi berbasis masyarakat, di mana selain budaya tradisi yang akan lestari, juga mengedepankan kegotong royongan. Seperti kita lihat rangkaian acara dari kemarin hingga hari ini semuanya adalah gotong royong masyarakat.